Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada para peserta webinar. Selamat datang Bapak dan Ibu. Di sini perkenalkan saya Rani Bahiratun Aziza selaku moderator pada webinar kita pada pagi hari ini dengan judul Supercharge Your Productivity, Leverage Robotic Process Automation Today. Untuk pemateri kita pada siang hari ini dibawakan langsung oleh Bapak Hikari Ardriansyah selaku RPA developer kami. Sebelumnya saya izin share screen karena saya sebelum memulai acara inti, saya akan membacakan untuk rundown, aturan, juga company profile perusahaan kami secara singkat. Oke, baik. Apakah share screen saya bisa terlihat di layar Bapak dan Ibu? Langsung saja, saya akan membacakan untuk rundown acara webinar kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu rating partisipan join to webinar platform selama 5 menit. Kemudian, introducing speaker and moderator, explain the webinar theme, company profile introduction selama kurang lebih 5 menit yang nanti akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian untuk materi inti pada siang hari ini, itu ada RPA Solution Update, juga survei yang nanti diharapkan Bapak dan Ibu sembari mendengarkan penjelasan dari pemateri, Bapak dan Ibu bisa mengisi survei yang akan kami berikan. Kemudian ada use case dan live demo selama 20 menit. Untuk materi inti ini nanti akan dibawakan langsung oleh pemateri kita, yaitu Bapak Hikari Adriansyah. Kemudian terakhir nanti ada sesi Q&A selama kurang lebih 10 menit. Selanjutnya ada aturan dari webinar pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu peserta diwajibkan untuk menggunakan nama yang sesuai atau sama dengan yang diisi pada form registrasi. Kedua, bagi peserta yang sudah memiliki pertanyaan, meskipun penyampaian materi masih berlangsung, silahkan untuk menulis pertanyaan Anda di kolom chat atau Q&A. Ketiga, saat dan setelah penyampaian materi, akan ada sesi pengisian survei dan sesi Q&A juga nantinya akan berlangsung. Terakhir, pertanyaan peserta akan dijawab secara langsung oleh pemateri saat sesi Q&A. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk company profile perusahaan kami. Barangkali di sini ada peserta yang baru join dan baru mengenal sekilas tentang perusahaan kami. Baik, untuk grup company, kita adalah bagian dari Soma Gede Group dan untuk bagian IT-nya, kami ada di bawah naungan PT Informasi Neta Markindo sebagai holding company-nya. Namun untuk company yang berfokus pada IT provider itu ada di Netmark Indonesia. Selain itu, kami memiliki sister company yaitu PT Neo Essential Technology yang berfokus pada WiFi modem, RPA, dan juga app development. Selanjutnya ada PT Prima Cyber Solusi, ada PT Infinis System Indonesia, PT Digital Inteligensi Nusantara, dan juga PT Trans Technology Tours untuk travel and tours. PT Netmark Indonesia merupakan perusahaan sistem integrator atau SI company. Perusahaan Netmark Indonesia sendiri berdiri sejak tahun 1998. Sebenarnya perusahaan kami core bisnisnya adalah IT solution untuk on-premise. Namun per tahun 2020 kami memulai develop iCraver solution yang akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Basically kita adalah perusahaan joint venture antara Jepang dan Indonesia. Namun, untuk CEO kita sendiri adalah asli orang Indonesia, yaitu Bapak Taufik Hidayat. Pada tahun 1998, kami namanya masih PT Informasi Neta Markindo, lalu pada tahun 2002, kami merubah nama menjadi PT Netmark Indonesia.
Sejak tahun 1998 hingga tahun 2017, kami berfokus di IT infra manufaktur, terutama untuk perusahaan Jepang. Lalu sejak tahun 2017 hingga sekarang, kami memperluas dan mengembangkan solusi kami, terutama di bidang digital transformasi. Berikut bundling solution dari kami, yaitu ada ICT infra, ada cyber security, ada learning, assist reality, metaverse, dan juga app development. Untuk ICT infrastructure, kami bisa provide dari net security, data center, dan juga endpoint. Berikut juga kami menyediakan solusi untuk SD-WAN, juga cloud. Untuk cloud, kami sudah merupakan select partner dari AWS. Kami bisa provide untuk kebutuhan backup maupun migrasi data perusahaan Bapak dan Ibu. Kemudian untuk cyber security, kami menyediakan solusi untuk SOC as a service, juga komputer forensik. Selanjutnya, untuk cyber security, kami juga menyediakan solusi untuk security awareness training platform, juga phishing email simulation. Berikut untuk robotic process automation yang merupakan topik bahasan kita pada webinar kali ini. Untuk robotic process automation, kami menyediakan solusi OCR, RPA, juga dokumen manajemen sistem atau DMS. Selain itu, kami juga menyediakan solusi untuk AI, yaitu berupa CCTV AI dan juga F&B brand sentiment analysis. Selanjutnya, kami juga ada solusi untuk virtual environment, yaitu kami menyediakan untuk solusi virtual reality, augmented reality, mixed reality, dan juga e-learning. Kami menyediakan solusi yaitu LMS. Berikut juga kami bisa provide untuk asset reality, yaitu RealWear dan TeamViewer Frontline. Selanjutnya di sini kita juga menyediakan solusi metaverse dan juga app development. Berikut adalah daftar klien-klien kami yang saat ini kerjasama bersama kami. Baik, itu saja singkat dari company profile Netmark Indonesia. Jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0878 8033 2112 atau Bapak dan Ibu juga bisa menghubungi kami melalui email di marketing@netmark.co.id. Serta Bapak dan Ibu juga bisa mengunjungi website kami karena kami selalu update mengenai perkembangan IT di laman blog kami. Saya rasa itu saja untuk sekilas company profile dari perusahaan PT Netmark Indonesia. Kita langsung saja ke sesi utama kita yang akan dipresentasikan langsung oleh Bapak Hikari Ardiansyah. Kepada Bapak Hikari Ardiansyah, disilakan. Ya, halo semua, selamat pagi. Oke, saya izin untuk share screen. Kira-kira untuk tampilan udah kelihatan? Belum ya? Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kali sudah datang ke webinar kali ini. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sih apa itu RPA dan kenapa RPA itu sangat dibutuhkan. Dari judul webinar kali ini, pasti kita ada titik balik atau mungkin kenapa si RP ini dibutuhkan, kenapa kita harus migrasi atau menggunakan RP ini untuk produktivitas di perusahaan. Mungkin bisa saya jelaskan sedikit dari latar belakangnya, yaitu adalah
Silakan ya. Nah, dari tampilan yang Bapak lihat di sini, permasalahan-permasalahan yang ada di saat ini itu adalah beberapa customer, beberapa perusahaan itu pasti sangat butuh atau banyak sekali mungkin challenge-challenge di mana kita harus melakukan efisiensi, baik dari operasional, efisiensi dari biaya produksi, efisiensi dari biaya yang ada di dalam internalnya. Nah, itu banyak sekali yang butuh kita efisiensi dan banyak sekali kayak kita tuh membutuhkan sebuah bantuan yang berupa robot atau mungkin AI untuk membantu proses-proses yang ada di perusahaan. Nah, tidak bisa dipungkiri AI sendiri ini sudah sangat banyak sekali masuk ke dalam perusahaan yang tentunya itu bisa membantu banyak sekali perusahaan-perusahaan untuk melakukan pekerjaan atau melakukan aktivitas bisnis sehingga bisa lebih optimal. Untuk agenda hari ini, saya pertama akan menjelaskan apa itu sih RPA dan apa itu OCR. Kenapa selanjutnya bisa kita identifikasi apa dari RPA dan AI ini apakah bisa membantu atau apa aja sih benefit yang bisa diterima atau didapatkan dengan menggunakan RPA dan AI. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan RPA dan OCR ini, AI ini apakah bisa diimplementasi kemana saja dan contoh-contohnya bisa saya lanjutkan ke sesi ke demo. Nanti ada sesi demo yang mungkin beberapa demo yang bisa saya show terkait bayangan saja mungkin apa aja sih AI ini atau RPA ini bisa diterapkan di mana aja dan seberapa efektivitas, berapa mungkin membantunya, itu bisa nanti saya tunjukkan. Oke, untuk yang pertama saya mulai saja untuk bagian RPA-nya itu apa sih sebenarnya RPA ini? RPA adalah sebuah program yang untuk membantu manusia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif dan sifatnya itu sudah rule based. Jadi sudah ada ketentuannya setelah ini tuh ini setelah bagian pengirikan ini berarti input bagian sini. Nah, itu sudah jelas dan itu bisa digantikan oleh robot. Nah, dengan menggunakan robot ini kita bisa membantu pekerjaan-pekerjaan di sistem IT atau mungkin di bidang-bidang divisi misalnya finance atau mungkin SR atau mungkin divisi lainnya untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang ada pekerjaan yang ada di perusahaan. Nah, tipe RPA ini adalah sebuah uh, apa ya, sebuah informasi atau sebuah teknologi yang paling sering digunakan untuk membantu juga untuk membantu otomasi sehingga mempermudah atau um, melakukan efisiensi. Kenapa kenapa bisa saya bilang bisa membantu efisiensi? Menurut Gartner saja perusahaan dari riset dunia itu menunjukkan salah satu cara untuk melakukan optimalisasi untuk mengurangi cost itu adalah menggunakan RPA. Di sini bisa dilihat di poin nomor 7. RPA ini disebutkan sebagai salah satu cara untuk menggunakan untuk melakukan optimalisasi di bidang IT. Nah, RPA ini tuh bisa bekerja selama 24 jam non-stop dan dia bisa melakukan aktivitas yang istilahnya dia terus-menerus dan bisa dilakukan scheduling. Jadi satu robot itu bisa mengerjakan beberapa case yang sifatnya repetitif. Nah, itu bisa kita lakukan rescheduling, kayak misalnya pada saat pagi kita melakukan refresh data, nanti pada saat siang mungkin update data-datanya, dan pada saat malam itu bisa dilakukan pengumpulan data-data yang hari ini telah dieksekusi, seperti itu. Nah, mungkin beberapa kata kunci yang mungkin nanti bakal sering terdengar yaitu adalah robot. Robot ini atau bisa dibilang atau bot ini tuh bisa sebuah agen yang atau uh, sistem yang melakukan eksekusi di dalam sebuah uh, komputer di dunia digital yang dia akan melakukan aktivitas yang biasanya yang selayaknya dilakukan oleh manusia. Nah, selanjutnya ada configuration. Ini adalah beberapa mungkin ada koneksi atau mungkin proses automation yang dibutuhkan untuk melakukan uh, implementasi atau banyak juga ada juga yang untuk digunakan untuk implementasi dan selain itu dikoneksi juga. Dan untuk
vendor, kita punya beberapa aplikasi seperti Power Automate, Blueprint, UiPath, Cyclone, dan masih banyak lagi. Jadi, untuk fitur-fitur ini kurang lebih itu sama aja. Jadi, dia itu sebuah robot, software robot yang bisa digunakan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya repetitif. Mungkin saya lanjut. Apa aja sih yang bisa dilakukan oleh robot atau RPA ini? Yang pertama adalah dia bisa melakukan internal system interface. Jadi misalnya ada komputer satu dan komputer dua, dia ingin melakukan pemindahan data secara berskala atau mungkin ada perlu ada sinkronisasi, robot itu bisa melakukan hal-hal seperti itu. Selain itu, yang kedua, dia juga bisa melakukan ekstrak data dari sebuah website. Jadi misalnya ada satu website atau mungkin dua website atau mungkin lebih, dia bisa melakukan pengambilan data-data yang kita perlukan di dalam website tersebut. Nah, nanti secara otomatis mungkin ditaruh di sebuah file Excel kah, atau mungkin ditaruh dipublish di sebuah tempat environment baru, atau mungkin report-report lainnya seperti itu bisa dibuat. Selain itu, dia juga bisa melakukan sistem interface yang berada di luar seperti misalnya web banking atau mungkin sistem aplikasi lainnya yang seperti misalnya Xploret, ERP atau apa atau lainnya itu dia bisa melakukan integrasi atau melakukan otomasi di semua tes-tes yang ada yang ada di aplikasi tersebut. Selanjutnya, RPA ini dia juga bisa melakukan pengecekan data. Jadi pada saat ada beberapa file yang berbeda atau mungkin ada file PDF dan dia harus divalidasi dari mungkin dari database atau mungkin dari lainnya, dia bisa melakukan sinkronisasi untuk pengecekan apakah yang ada di dalam file PDF ini sesuai dengan apa yang ada di database kita. Nanti kalau match atau mungkin cocok atau tidak ada kan missing, dia bisa dilakukan eksekusi misalnya di pengiriman email kah atau mungkin bisa dilakukan inputan ke dalam database seperti itu dia bisa. Nah, selanjutnya RPA juga bisa melakukan data simulation, di mana data simulation ini adalah kalau misalnya Bapak dan Ibu mempunyai banyak data dan dia perlu mungkin dikombin atau mungkin dari PDF A, dari PDF B, nanti informasi yang A ambil yang bagian bagian A1, bagian B ambil B2, dan bisa dilakukan pembuatan report baru yang isinya itu berada A1 dan B2 ini. Dan nanti hasil-hasil seperti itu bisa dilakukan kayak misalnya penulisannya salah nih tidak seperti format yang biasa kita gunakan, dia bisa diformatin sesuai dengan apa yang biasa digunakan di perusahaan Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir, RPA juga bisa melakukan operasi internal application. Jadi misalnya seperti tadi saya pernah singgung, dia bisa melakukan pencarian data dari logic mungkin lewat API atau mungkin bisa melakukan apa namanya pengiriman email atau mungkin menerima email. Dia bisa juga melakukan aktivitas yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Banyak hal yang mungkin masih belum saya sebutkan, tetapi dari yang paling banyak, yang paling sangat berimpact untuk perusahaan biasanya dari 6 poin ini. Seperti itu, Bapak. Nah, lalu untuk otomasi ini, apa sih yang cocok untuk dilakukan otomasi dari mungkin pekerjaan Bapak dan Ibu atau dari tim-tim lainnya? Yang pertama, itu pekerjaan yang sifatnya petitif. Jadi dia itu pekerjaannya itu terus kayak misalnya penginputan data cuman dari PDF ke misalnya ERP atau mungkin warehouse atau mungkin tempat penyimpanan lainnya. Nah, selanjutnya sifatnya itu adalah sesuai rule base. Jadi urutannya pasti urut dan pasti hal yang dilakukan adalah A, B, C dan seterusnya gitu. Dan itu tidak diubah-ubah atau misalnya ada special case atau bagaimana itu bisa disebutkan sesuai juga. Kalau misalnya case A berarti dieksekusi dengan case A. Misalnya case B berarti dieksekusi dengan solution B seperti itu. Nah, selanjutnya yang cocok lagi itu adalah kalau misalnya frekuensinya itu banyak. Misal contohnya di paling sering itu di finance, itu pengurusan invoice kan invoice cukup banyak biasanya Bapak dan Ibu.
kita bisa lakukan otomasi di mana jika ada invoice masuk, kita bisa mungkin dibaca dokumennya, mungkin disimpan ke dalam ERP, atau mungkin ditaruh di Expurat, atau mungkin di aplikasi lainnya. Nah, yang terakhir adalah proses yang butuh banyak interaksi pada manusia, tetapi sebenarnya effortnya juga tidak yang terlalu banyak gitu. Jadi kayak misalnya pada saat kita banyak menerima email invoice yang masuk, dan lalu invoice tersebut atau dokumen-dokumen lainnya, mungkin PO atau mungkin dokumen lainnya, itu eh, sebenarnya harusnya sama, cukup diambil dokumennya, nanti dimasukkan ke dalam database. Nah, seperti itu tuh sangat cocok sekali untuk dilakukan automation. Kenapa sangat cocok? Karena proses-proses yang seperti itu tuh bisa digantikan oleh robot, sehingga kalau misalnya pengerjaan atau ada invoice di luar jam kerja, atau mungkin di weekend, atau mungkin di jam malam, itu tuh kalau manusia kan butuh yang namanya istirahat. Nah, manusia kan tidak bisa melakukan aktivitas di jam-jam tersebut. Nah, robot ini juga bisa tetap bisa melakukan eksekusi dari dokumen-dokumen yang masuk, walaupun diterimanya mungkin malam hari, atau mungkin pas pagi-pagi sebelum jam masuk. Nah, itu bisa langsung dieksekusi oleh robot. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sempat berpikir nih, kalau misalnya dari dokumen PDF, terus robot bagaimana cara membacanya? Mungkin ya, mungkin Bapak dan Ibu sering akan bertanya, bagaimana sih robot itu membaca dokumen PDF-nya? Terus bagaimana sih dia tahu kalau misalnya yang harus diambil tuh ini gitu. Nah, jawabannya adalah kita bisa menggunakan OCR. Apa itu OCR? OCR itu adalah Optical Character Recognition. Dia sebuah teknologi digunakan untuk membuat tipe dokumen yang biasanya dari PDF, dari gambar, atau mungkin dari dokumen scanan lainnya. Dia bisa melakukan identifikasi, dia bisa mengambil dokumen-dokumen yang ada mungkin yang telah diambil RPA dan bakal dieksekusi oleh robot seperti itu. Nah, untuk OCR tersendiri ini itu ada dua tipe, yaitu tipe tradisional dan tipe AI atau Intelligent Document Processing. Nah, untuk OCR tradisional sendiri biasanya itu dia melakukan ekstraksi secara menyeluruh tanpa ada filter. Nah, dia bakal dari kalau mungkin dari development, biasanya development sendiri yang melakukan pengambilan data dari semua teks yang ada di tampilan. Nah, ini mungkin sering terjadi kesalahan pada saat pengambilan, karena mungkin template-nya mungkin bergeser, atau mungkin template-nya berubah, karena harus kalau menggunakan OCR tradisional tuh dia tuh harus template-nya harus sama. Harus kalau misalnya nomor invoice di pojok kanan atas, ya terusnya harus tadi di pojok kanan atas. Jika misalnya ada berubah, secara otomatis OCR tradisional tidak bisa membacanya. Oleh karena itu, kita biasanya lebih sering menggunakan AI OCR atau Intelligent Document Processing. Apa sih Intelligent Document Processing atau AI OCR ini? Dia merupakan AI digunakan untuk pengambilan data dari sebuah template, atau mungkin banyak template yang ada, misalnya contohnya di invoice itu banyak sekali templatenya. Kalau menggunakan OCR biasa, itu sih bakal sulit untuk pengambilannya. Tapi kalau dengan menggunakan AI OCR ini, kita bisa dengan mudah mengidentifikasi teks mana aja nih mau diambil oleh robot, nanti untuk dieksekusi mungkin dimasukkan ke dalam sebuah report, atau mungkin ke database. Nah, itu AI OCR ini dia bisa mengambil struktur-struktur atau data-data yang template-nya berbeda-beda, yang mungkin penulisannya bermacam-macam, dia bisa pengambilan datanya. Nah, sebagai contoh, di sini bisa kita lihat kalau misalnya OCR ini dia bisa mengambil nomor invoice, bisa mengambil PO number-nya, salernya siapa, selain itu juga kita bisa mengambil tabelnya juga. Jadi pada saat di kolom description, nah dia bisa mengambil secara keseluruhan dari
deskripsinya apa, kualitinya apa, terus price listnya berapa, dan totalnya itu berapa. Nah, kalau menggunakan OCR biasa, itu dia tidak bisa mengambil sedetail ini. Misalnya tabel apa aja yang bakal dimasukin ke dalam database. Lalu misalnya nomor invoice-nya berubah, dia nggak bisa untuk mengambil nomor invoice tersebut. Tapi dengan AI OCR ini, hal-hal seperti itu bisa dilakukan oleh AI OCR ini. Nah, lalu apa sih kenapa RPA ini harus bekerja sama dengan OCR atau AI OCR ini? Jawabannya cukup mudah. Ibaratnya manusia, RPA itu seperti tangan. Nah, sedangkan OCR itu seperti mata yang melakukan penglihatan terhadap dokumennya. Jadi sebagai contoh case, di sini ada manusia yang melakukan input atau melakukan scanning terhadap dokumen. Nah, nanti dari dokumen ini dimasukkan ke dalam database atau mungkin aplikasi lainnya. Nah, nanti di-triggerlah oleh RPA, dia akan mengambil dokumen tersebut dan minta tolong nih kepada OCR buat ngebacain dari dokumen yang diupload nih ada informasi apa aja sih. Saya butuh misalnya nomor invoice atau mungkin butuh nomor PO-nya, deskripsinya apa segala macam. Dia akan bisa secara otomatis dilakukan pengambilan data, dilakukan analisa dan nanti bakal dicek oleh robot. Dan nanti pada saat semuanya sudah sesuai, bisa dilakukan penyimpanan dalam bentuk mungkin dalam Excel atau CSV, atau mungkin bisa langsung antar ke API atau pengiriman email seperti itu. Nah, lalu keuntungan menggunakan RPA itu apa? Nah, berarti keuntungan menggunakan RPA itu pertama adalah kita bisa melakukan efisiensi karena beberapa proses-proses, contohnya pada proses invoice tersebut yang sebelumnya sangat banyak, itu bisa kita reduce, bisa kita ambil alih oleh robot sehingga pengerjaannya bisa menjadi lebih cepat. Dan selain itu, ya karena robot ini bekerja 7 kali 24 jam, terus dia bisa bekerja secara terus-menerus, tidak ada kata istirahat. Nah, jadi sangat efisien sekali penggunaannya, terus pengerjaannya juga cukup cepat, dan akurasinya karena dia itu robot tidak selayaknya manusia yang punya rasa capek atau ngantuk atau mungkin lagi apa ada permasalahan lain sehingga pada saat ini melakukan penginputan itu menjadi permasalahan karena mungkin misalnya pada harusnya nolnya 3 doang bisa ke 4 atau mungkin nolnya malah kurang satu kan bisa bisa cukup bahaya ya Pak. Nah seperti itu. Nah, dengan menggunakan RPA juga kita bisa menggunakan cost menyimpan atau lebih hemat juga untuk pembiayaannya karena kalau misalnya manusia itu butuh ada misalnya pekerjaan di luar jam kerja itu ada overtime. Nah, kalau robot pun 2 jam kerja atau mungkin malam pun dia tetap bakal bisa langsung eksekusi. Dan untuk RPA ini istilahnya uh, tidak meminta bayaran lah seperti itu. Nah, selain itu dari scalability jelas untuk pemproses-prosesan yang istilahnya volumenya cukup banyak itu bisa menjadi lebih uh, cepat untuk dieksekusi, cepat untuk direspon, cepat untuk dihandle. Jadi untuk apa scalability-nya yang volumenya dengan proses yang dokumen cukup banyak itu bisa terhandle semua. Dan yang lain itu menjadi apa ya mempermudah karyawan juga untuk bekerja karena yang sebelumnya mungkin ribet untuk pengisian ke dalam database atau bagaimana karena sudah dibantu dengan robot jadi manusia bisa melakukan kegiatan proses bisnis lainnya mungkin dengan melakukan riset-riset lainnya atau mungkin melakukan evaluasi seperti itu. Nah, lalu RPA dan OCR ini bisa bekerja di mana aja. Nah, saya bilang bisa dibilang nyaris semua divisi, nyaris semua pekerjaan bisa dilakukan efisien, bisa dilakukan penerapan RPA dan OCR ini. Contohnya di bagian finance kita bisa menurunin
biaya untuk pengolahan invoice bisa sampai 40 sampai 60. Ini saya dapat sumber dari Cyclone Robotics. Itu bisa dilakukan eksekusi untuk pengolahan invoice kayak pembayaran atau mungkin cash payment seperti itu. Dan tentu masih banyak lagi eh, aktivitas-aktivitas lain yang mungkin bisa dilakukan otomasi sehingga dengan dibantu oleh robot itu menjadi cost-nya lebih menurun. Dan untuk SR sendiri itu juga bisa dibantu dengan mungkin penyaringan atau pengambilan data dari beberapa aplikasi yang Bapak Ibu mungkin gunakan di perusahaannya untuk melakukan screening CV. Kita bisa melakukan pengambilan-pengambilan dari beberapa aplikasi yang ada. Mungkin dari aplikasi A kita ambil top 10-nya, aplikasi B kita ambil top 10. Nah, nanti dari hasil-hasil itunya bisa kita masukkan ke dalam sebuah folder atau mungkin dikirim kepada tim SR untuk dilakukan analisa. Nah, nanti juga bisa dilakukan juga untuk misalnya pada saat kita udah dapat karyawan kandidat bagus, kita bisa lakukan secara otomatis juga kayak mungkin melakukan penjadwalan atau mungkin melakukan pemanggilan untuk melakukan interview segala macam atau mungkin pada saat proses payroll-nya itu juga bisa juga dibantu dengan oleh robot sehingga tim SR juga menjadi mempermudah untuk melakukan pekerjaannya. Untuk IT service ini juga cukup banyak penggunaannya karena biasanya IT service ini kita bisa berbagai bisa digunakan nyaris cukup banyak aktivitas-aktivitas yang digunakan seperti software installation atau data migration atau mungkin aplikasi testing. Nah, saat ini tuh mungkin Bapak dan Ibu punya sebuah aplikasi atau mungkin punya sistem yang harus di maintenance, harus diawasi mungkin eh, saat terus menerus, terus kayak kita perlu ada mungkin bug hunter atau bagaimana. Nah, FPI ini juga bisa membantu pencarian-pencarian untuk bug seperti itu sehingga atau uh, bisa membantu juga tim IT yang mungkin sebelumnya secara berskala mungkin dia mencari bug sesekali mungkin karena ada kesibukan lain cuma bisa mungkin sehari cuma sekali doang padahal mungkin proses-proses bisnis yang berjalan di aplikasi itu cukup banyak sehingga perlu ada pengawasan yang lebih ketat. Nah, tapi bisa melakukan mungkin dalam scheduling setiap 1 jam atau mungkin secara terus menerus untuk melakukan pengecekan terhadap aplikasi dia bisa melakukan hal-hal seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pengolahan pajak dia bisa melakukan cukup banyak eksekusi-eksekusi kayak misalnya update data atau VAT verification atau electronic tax filing. Jadi selain ini cukup banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan oleh robot yang bisa untuk perpajakan dia bisa membantu juga mungkin kalau websitenya enable itu juga bisa dilakukan otomasi sehingga misalnya pengecekan misalnya faktur pajak kita pengen melakukan pengecekan terhadap uh, QR-nya yang ada di website apakah sesuai atau enggak itu bisa juga dilakukan oleh robot. Nah, selanjutnya untuk risk control itu juga bisa melakukan sampel set audit. Dia juga bisa mencari dari beberapa sampel mungkin penggunaan atau mungkin dari produksi. Kita bisa melakukan secara berskala, secara otomatis melakukan pengambilan-pengambilan sampel atau mungkin pengambilan-pengambilan uh, informasi apakah yang saat ini diproduksi atau mungkin sedang diproduksi itu sesuai standar atau enggak. Atau mungkin uh, kualitinya ada yang kurang atau mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai bisa cepat terdeteksi. Nah, untuk profesional itu juga cukup banyak membantu untuk melakukan maintenance atau mungkin pembuatan report juga bisa dibantu oleh RPA. Nah, selain itu supply chain untuk supply chain sendiri cukup banyak juga dia bisa membuat text management kan terus bisa melakukan demand forecasting testing. Selain itu misalnya ada juga stok-stok mungkin di gudang mulai menipis secara otomatis robot akan memberi warning atau mungkin melakukan pemesanan secara otomatis ke
supplier untuk mengisi di gudang sendiri juga bisa dilakukan oleh robot. Nah, untuk customer center itu juga cukup banyak untuk membantu customer center itu juga bisa membuat data master management, membuat pricing atau mengirimkan quotation berdasarkan analisa atau sampel-sampel yang pernah diberikan seperti itu. Ini selain dari beberapa divisi yang saya tampilkan, masih banyak divisi atau mungkin bagian lain yang bisa kita bantu untuk pembuatan otomasi. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mungkin ada cash atau mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya repetitif, itu mungkin nanti bisa dikonsultasikan pada kami. Nah, selanjutnya saya akan memulaikan sesi demo. Di sini untuk demonya saya akan menggunakan beberapa aplikasi software RPA seperti UiPath, Cyclone, dan Power Automate. Nah, 3 aplikasi ini itu merupakan software RPA atau software Robotic Process Automation yang biasa digunakan. Nah, selain itu untuk bahasa pemrogramannya, itu juga bisa melakukan otomasi menggunakan Python, di mana Python ini saat ini cukup banyak sekali digunakan kan mungkin di AI, mungkin juga digunakan untuk bagian saat ini juga mulai otomasi juga mulai masuk ke menggunakan Python. Nah, itu kita bisa menghandle. Dan terakhir untuk OCR-nya kita menggunakan Nanonet atau IDP yang Intelligent Document Processing untuk membantu membaca dokumen-dokumennya. Nah, untuk case yang pertama ini, saya akan mencoba menjelaskan proses pengerjaan sebuah invoice di sini. Aplikasi yang saya gunakan itu adalah UiPath. Ini bisa saya play. Have you ever wondered what robotic process automation, or RPA, can do for you? In short, it provides a competitive advantage by helping you improve both accuracy and speed of operations while radically driving down costs. So, how does it work? No. In this video, we'll show you how UiPath streamlines an invoice process end to end. You are about to see a robot performing the following activities. Monitoring a dedicated folder where invoices are saved in PDF format. Nah, baik. Sebelumnya saya potong dahulu. Mungkin saya sedikit jelaskan proses-proses yang ada di dalam video ini. Di sini merupakan satu sampel di mana prosesan dokumen invoice yang akan kita terima melalui email dan nantinya bakal kita masukkan ke dalam ERP dan nantinya kita beri notifikasi kepada customer bahwa invoice-nya sudah kita proses seperti itu. Mungkin nanti akan saya lanjutkan lagi. Reading invoices from that folder one by one. Nah, untuk tahap pertama, invoice-invoice yang sudah masuk tadi itu dibaca oleh OCR untuk melakukan pengambilan datanya. Extracting key information from the invoices. Opening. Nah, selanjutnya tadi proses ketiga ini dia pengambilan misalnya kayak tadi invoice-nya yang diambil adalah nomor invoice, mungkin nanti ada nomor PO-nya berapa, terus ada deskripsinya apa, itu diambil menggunakan OCR juga. Nah, selanjutnya saat ini robot bisa membuka SAP sendiri untuk melakukan input ke dalam sistem SAP. SAP. Filling in invoice details in SAP. Sending email notifications. Please note that the robot will do some activities in the. Nah, proses-proses tadi yang proses kelima itu adalah melakukan memasukkan data yang tadi sudah diambil oleh OCR nanti bakal dimasukkan ke dalam SAP. Di sini kita menginputkannya layaknya manusia membuka SAP dan melakukan input.
Mungkin sebagai ilustrasi bisa dilihat di videonya. Background, such as most of the invoice-related actions, monitoring a folder or checking its email address. Now let's see it working. Right now, it's monitoring a folder where 3 invoices are stored and collecting all the information needed so it can register them one by one. It then asks the tester to introduce the email address where the posting notification will be sent. Nah, pada tampilan ini contoh pada saat ada invoice yang masuk, terus kita butuh validasi nih kalau misalnya email invoice ini dikirimnya ke customer yang mungkin berbeda atau mungkin tidak sesuai dengan pengirim yang mengirim invoice, mungkin di sisi ke siapa segala macam, atau mungkin tujuannya berbeda, itu bisa kita masukkan ke dalam sini. Nanti robot yang tetap bakal eksekusi melakukan pengiriman email kepada alamat yang diisi di sini. And also performs basic checks to see if the SAP is open and runs it on its own if not. Logging into SAP using its credentials, it then starts processing the invoices one by one. We can see it filling in data such as vendor. Ya baik, saya potong sedikit sebagai ilustrasi tadi yang saya sebutkan. Ini yang melakukan penginputan itu robot, bukan manusia. Jadi dia bakal mengecek kolom-kolom ini tuh kolom apa dan cocoknya diisi apa. Kalau misalnya memang tidak perlu diisi, bisa langsung skip oleh robot seperti itu. Code, invoice date, invoice number, invoice amount, invoice description, and GL account, and ends up by filling the payment term. Following that, it registers the remaining 2 invoices in the assigned company code. An email containing the SAP registration number is sent automatically by the robot after successfully registering each invoice. Checking. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, setelah mungkin diinput oleh PSC perlu kirim notifikasi untuk konfirmasi pada customer. Ini bisa secara otomatis dilakukan oleh robot. Sehingga PSC cuma cukup menuliskan saja alamatnya. Nah, nanti kalau misalnya sudah sesuai, nomor ini bakal sesuai dengan apa yang tadi diproses oleh robot. Seperti itu. In the background, the robot verifies whether the VAT on the invoice matches the one in our database, and if so, will post it automatically. Otherwise, it will park it and send a dedicated email to the responsible person highlighting this difference and asking what to do. Post the invoice or to cancel it and send it back to the vendor. All the invoices details are visible in the email it sends, so let's reply with yes to the message for an invoice with a VAT difference. Nah, ini contoh juga misalnya dari customer sudah melakukan konfirmasi kalau misalnya sudah sesuai. Nah, nanti secara otomatis robot bisa lakukan eksekusi lagi ke dalam SAP lagi, dia bisa melakukan untuk pembuatan invoice baru atau mungkin langsung pembayaran seperti itu. Finally, it will check its email address in the background, access SAP using the appropriate transaction code, and post the invoice. And that's it. The robot has successfully posted the 3 invoices in SAP. Nah, kurang lebih tadi contoh prosesan invoice yang mungkin sering diterima oleh tim sales atau mungkin tim marketing. Jadi bisa yang sebelumnya tadi perlu ada orang yang melakukan validasi atau pengiriman, robot juga bisa melakukan konfirmasi, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia yang sifatnya itu repetitif dan mungkin memakan waktu dan frekuensi juga banyak, juga bisa dilakukan oleh robot dan sangat cocok dilakukan oleh robot. Nah, benefit yang bisa kita terima dengan menggunakan RPA ini, khususnya untuk invoice processing tadi, tentu juga mempermudah sales untuk melakukan approval, bisa mempermudah juga sales untuk melakukan inputting data invoice ke dalam
mungkin kalau dalam sistem finance nanti tim finance yang mungkin eksekusi untuk pembayaran kah, atau mungkin konfirmasi kepada customer, atau mungkin ada perlu proses validasi lainnya juga bisa dilakukan oleh robot. Yang selanjutnya tentu dengan menggunakan invoice process ini Bapak dan Ibu juga sudah support untuk digital transformation, sehingga nanti bisa ada perubahan atau pergerakan di bisnis yang cukup cepat. Itu juga bisa mengikuti perkembangan yang ada. Nah, selanjutnya saya lanjut untuk case yang kedua. Case yang kedua ini saya menggunakan Cyclone, dan di sini saya gunakan untuk pengambilan list yang atau mungkin flash list harga yang ada di beberapa marketplace, yang mungkin nanti juga mungkin saya sedikit show juga, mungkin robot itu bisa melakukan verifikasi. Misalnya ada verifikasi melalui email, dikirim ke misalnya email saya sendiri, dan pada robot itu nanti bisa mengambil kode yang ada di email saya, terus dimasukkan ke dalam sistem e-commerce-nya, seperti itu. Berikut saya show untuk videonya. Nah, di sini contoh background-nya robot melakukan logging dan nanti bakal mengambil di berbagai website. Sini bisa dilihat pertama folder untuk resource-nya ini masih kosong. Nanti saya jalankan untuk robotnya untuk pengambilan data-data yang ada di e-commerce. Di sini pertama Shopee saya ambil dan melakukan login. Secara otomatis dia bakal mengisi passwordnya dan mencari yang e-commerce yang kita butuhkan. Nah, di sini contohnya saya mengambil semua yang ada di tampilan ini untuk mengambil quality dan juga harganya. Nah, nanti jika sudah, dia langsung bisa pindah ke e-commerce lainnya. Untuk selanjutnya, di sini saya menggunakan Lazada. Nah, pertama, customer akan memasukkan email dan password. Nah, di sini kan butuh verifikasi. Dan verifikasi di sini secara back-end dikirim kepada email saya. Nah, pada email saya itu robot bakal bisa mengambil email yang tadi masuk ke email saya untuk dilakukan pengambilan kode verifikasi untuk dimasukkan ke dalam Lazada sini. Nah, setelah dapat, dia langsung melakukan otomatis pengisian. Selanjutnya membuka orderannya dan dilakukan pengambilan yang ada di tampilan. Nah, secara otomatis dia akan bentuk sebuah file Excel baru untuk yang berisikan informasi-informasi yang telah diambil oleh robot sebelumnya. Yaitu pertama dari Shopee, dia sudah diambil untuk di Shopee itu diambil untuk produk namanya itu apa, jumlahnya itu berapa, dan harganya itu berapa. Nah, nanti bisa dilakukan reporting atau mungkin ditaruh di sistem lain. Nah, itu juga pada halaman Lazada sebelumnya itu bisa langsung diambil informasi-informasi tersebut. Nah, mungkin dari informasi-informasi yang tadi itu bisa kita teruskan, mungkin dibuat sebuah report atau mungkin bisa sebagai monitoring pada e-commerce kita, terhadap misalnya ada pesanan baru atau mungkin ada perubahan harga, kita juga bisa melakukan update secepat mungkin seperti itu. Nah, sehingga benefit yang bisa diterima dengan menggunakan sistem ini itu pertama jelas mempermudah tim marketing untuk melihat marketing atau sales itu bisa monitoring terhadap e-commerce-nya, apakah ada pesanan baru atau mungkin ada orderan
baru atau mungkin ada misalnya perubahan harga di tempat lain, kita juga bisa ikut penyesuaian gitu, atau mungkin pengen update terhadap website lain, apakah harganya sama atau mungkin ada perbedaan, juga bisa dilakukan pengecekan. Nah, selain itu tim dari Bapak dan Ibu juga bisa menjadi lebih efisien, yang mungkin sebelumnya melakukan hal repetitif seperti pengecekan atau mungkin melakukan pengambilan di berbagai e-commerce, itu secara otomatis karena sudah dibantu oleh robot, bisa melakukan atau pekerjaan lain mungkin ke dalam packingnya kah, atau mungkin melakukan penyediaan barangnya atau mungkin hal-hal lainnya. Dan tentu untuk digital transformation sini juga bisa melakukan dikombin atau mungkin nanti dikembangkan kepada proses bisnis lainnya, karena RPA ini bisa kita scheduling mungkin pada saat pagi hari atau siang hari aja dinyalakan untuk update pengambilan ordernya, atau mungkin nanti siangnya mungkin update harganya atau malamnya di update harganya segala macam, itu bisa secara otomatis dilakukan oleh robot. Nah, selanjutnya saya lanjutkan untuk proses otomasi untuk melakukan approval. Di sini saya buatkan contohnya menggunakan Power Automate, di mana Power Automate ini bakal secara otomatis mengambil atau menerima isi form yang sebelumnya diisi oleh karyawan untuk reimbursement, nanti untuk dilakukan approval kepada manajemen, dan nanti memberikan notifikasi juga kepada karyawan bahwa approvalnya atau mungkin reimbursement itu udah dibayar atau mungkin baru setujui seperti itu. Untuk mempermudahnya, berikut saya tampilkan untuk videonya. Ini merupakan tampilan karyawan, yang dimana karyawan cukup mengisi form aja dari namanya, terus emailnya apa, total requestnya itu berapa, dan informasi lainnya yang nanti bisa direview atau dikirim kepada manajemen untuk direview apakah di-approve atau tidak. Nah, setelah karyawan mengirim form tersebut atau mensubmit, secara otomatis karyawan juga langsung mendapat email bahwa reimbursement-nya atau mungkin pengajuannya itu sudah dikirimkan kepada manajemen dan menunggu untuk approval. Nah, berikut tampilan dari manajemen, di mana dari tim manajer juga bisa melakukan penglihatan dokumen-dokumen yang tadi sebelumnya dikirim melalui form, lalu akan dikirim melalui email kepada manajer yang bersangkutan. Nanti manajer bisa melakukan evaluasi apakah barang ini bisa dilakukan reimburse atau mungkin disetujui atau tidak. Nah, nantinya jika misalnya di-approve, dia bakal memberikan notifikasi kepada karyawan bahwa reimbursement-nya sudah diproses nih, sudah selesai oleh manajer. Atau mungkin nanti misalnya ditolak oleh manajernya, secara otomatis juga bakal dikirim juga kepada karyawannya bahwa reimbursement atau mungkin hal lainnya itu ditolak oleh
manajer. Mungkin bisa dikomunikasikan langsung kepada manajernya seperti itu. Nah, di sini contoh kalau misalnya di approve secara otomatis employee atau karyawan itu bisa langsung menerima email bahwa reimbursement-nya itu di approve oleh manajernya. Nah, mungkin sehingga dengan menggunakan Power Automate untuk approval ini tentu membantu karyawan untuk mendapat informasi kalau misalnya reimbursement atau mungkin hal lainnya itu udah sampai mana nih sekarang, udah di-approve sampai mana, dia bisa tahu. Dan selain itu dari tim HR juga mempermudah juga tanpa jadi tidak perlu menjembatani karyawan dengan manajernya untuk melakukan approval. Nah, selain itu untuk melakukan tracking approval-nya itu juga mudah, dan untuk misalnya tim SR membutuhkan sebuah report atau membutuhkan kayak ini pada bulan ini siapa aja sih melakukan pengajuan segala macam, itu bisa dilihat semua SR-nya. Nah, tentu dengan menggunakan Portemate ini kita bisa mengkombinasikan atau melakukan otomasi lainnya pada case-case lainnya seperti itu. Nah, mungkin ini yang terakhir, saya gunakan Python untuk melakukan ekstraksi file-file ke dalam Excel. Dan, nah, biasanya di sini misalnya ERP-nya cukup bisa menggunakan penguploadan Excel atau mungkin butuh validasi, ya cukup menggunakan Excel aja. Ini bisa kita buatkan juga otomasi yang cukup simpel menggunakan Python untuk mempermudah eksekusinya. Berikut saya mulai untuk video ini. Mungkin sedikit saya jelaskan. Di sini otomasi yang saya gunakan itu adalah folder sharing. Jadi pada saat ada dokumen yang ditaruh di dalam folder sharing, secara otomatis robot akan melakukan pengambilan data yang ada di folder tersebut. Nah, nantinya bakal dieksekusi, dilempar menggunakan API, dibaca oleh OCR, dan nanti hasilnya akan ditaruh di dalam satu Excel. Nah, di sini untuk dokumen yang saya gunakan itu adalah perbankan, jadi untuk data-data dummy, sehingga datanya aman. Nah, di sini folder di mana nanti saya menaruh file yang mentahnya atau PDF-nya untuk yang perlu dibaca oleh OCR itu ke dalam folder data ini. Nah, ini merupakan nantinya data-data yang dibaca. Sini ada dua tipe bank BCA dan Mandiri. Untuk rekening koran BCA dan Mandiri ini kita buat berbeda mungkin karena mungkin di setiap perusahaan pengambilannya mungkin ada yang bersama atau mungkin berbeda. Jadi secara ilustrasi saya buatkan berbeda. Nah, nanti untuk semua tipe gambar yang itu dari perbankan BCA secara otomatis bakal masuk ke dalam folder rekening koran BCA. Dan untuk folder rekening koran Mandiri, setiap dokumen-dokumen yang tipenya dari Bank Mandiri akan dimasukkan ke dalam Excel rekening koran Mandiri ini. Ini sebelum saya run atau Python dijalankan, semua masih kosong. Masukkan dua file yang berbeda untuk BCA dan untuk Mandiri. Filenya tadi sudah dieksekusi, itu bakal pindah ke folder result, di mana di sini misalnya Bapak dan Ibu butuh dokumen itu lagi untuk mungkin pengecekan atau mungkin sebagai bukti, ini bisa
saya berikan setelah dibaca oleh OCR bakal dipindahkan kepada folder research seperti itu. Nah, sehingga dengan menggunakan pattern seperti ini, kita bisa melakukan mempermudah tim mungkin dari gudang atau mungkin tim dari mungkin finance atau bagian divisi lainnya itu bisa mempermudah membuat report atau membuat sebuah ringkasan dari berbagai macam file invoice atau mungkin file dokumen-dokumen lainnya. Nah, yang bisa dibuat sebuah report secara otomatis bisa dipermudah. Terus dengan menggunakan sistem ini, yang tadinya ada orang yang pekerjaannya lebih lama karena dia perlu ngebaca terus masukin Excel satu-satu, dengan adanya robot ini dia cuma ngupload doang dan itu bisa langsung banyak. Nanti pekerjaannya menjadi lebih mudah karena tinggal menunggu aja, tinggal mengupload pada dokumennya secara otomatis resultnya atau reportnya itu sudah selesai seperti itu. Nah, dari hasil report tadi itu juga bisa dilakukan otomasi lagi, mungkin ke dalam dimasukkan ke dalam ERP atau mungkin ke dalam warehouse atau mungkin ke sistem lainnya, itu sangat enable juga untuk dilakukan otomasi. Nah, mungkin itu demonya. Untuk lanjut untuk ke summary. Nah, dari menggunakan RPA dan OCR yang tadi mungkin saya demokan, itu berarti Bapak dan Ibu bisa melakukan proses yang lebih hemat, yang lebih efisien dan lebih responsif, sehingga bisa mengurangi waktu, mengurangi cost, dan tentu juga error yang disebabkan oleh human. Karena baik lagi robot ini bekerja selama 7x24 jam dia tanpa ada henti. Jadi dia itu juga tidak ada kata capek ya istilahnya. Jadi robot itu mempunyai akurasi yang cukup bagus, terus juga bisa menjadi karena di proses yang sebelumnya satu orang ini mungkin kesulitan di bagian ini, terus bisa karena proses ini udah dibantu bisa lebih efisien untuk melakukan proses bisnis lainnya. Dan terakhir, dengan adanya RPA ini, kita bisa membuat flow baru atau mungkin proses bisnis baru yang sifatnya lebih mempermudah dan lebih efisien, sehingga berpengaruh bagi karyawan dan tentu juga berpengaruh juga kepada perusahaan. Seperti itu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu jika ada yang ingin melakukan konsultasi itu bagaimana, kita bisa jika ingin melakukan implementasi itu juga bisa melakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa yang Ibu atau Bapak perlukan. Nanti kita bisa melakukan asesmen. Nah, nanti kita bisa istilahnya mengidentifikasi solusi-solusi apa sih yang cocok untuk permasalahan Bapak dan Ibu, dan nanti mungkin tim expert kami juga bisa ikut juga membantu untuk memberi sebuah konsultasi atau memberi penjelasan atau mungkin juga memberi insight baru untuk membuat sebuah plan baru sehingga bisa membuat proses bisnis yang baru yang lebih efisien dan lebih hemat. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya coba balikan kembali kepada moderator. Menarik sekali tadi pertanyaan dari Bapak Kiki Friski dan juga Bapak Budi Hertanto. Terima kasih banyak Pak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Karena di sini jam sudah menunjukkan pukul 11.35, maka dari itu sesi Q&A ini sudah selesai. Dengan berakhirnya sesi Q&A tadi, maka berakhir pula webinar
Robotic Process Automation dengan judul Supercharge Your Productivity, Leverage Robotic Process Automation. Today, Bapak dan Ibu bisa mengisi formulir survei di kolom chat yang sudah kami kirimkan linknya. Silakan Bapak dan Ibu bisa mengisi terlebih dahulu surveinya, dan apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan atau ingin diskusi mengenai solusi kami yang lainnya, Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di nomor 0878 8033 2112, atau Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami melalui email di marketing@netmark.co.id. Dan Bapak dan Ibu juga bisa untuk mengunjungi website kami, karena kami selalu update mengenai IT trend atau IT solution di laman website kami. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada para peserta yang sudah hadir dan bertanya dalam webinar Robotic Process Automation pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian saya tutup webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai bertemu di webinar kami selanjutnya. Terima kasih.